warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video baru kami yang akan membahas Bendungan Jatiluhur. Kita di sini tidak berdua ya bang. Oh, kita iya. di sini akan memanggil bintang tamu kita. Betul sekali. Bintang tamu ini cantik rupawan, jelita bahenol. Bus, kesukaan saya nih. Aduh. Mau tahu bintang tamunya siapa? Langsung saja kita munculkan. Tara! Jumpa lagi bersama gua Alfian Sumadi Dan saya Regi Novel Tambunan. dan bintang tamu kita adalah Laskia Nuria. Pada kesempatan hari ini kita bertiga akan membawakan video atau berita tentang Bendungan Jatiluhur. Ya, nih sebelum itu kita mau nanya kabar dulu nih. Iya benar-benar. Bagaimana kabarnya Taskia? Alhamdulillah kabarnya baik. Oh, baik. Dan sekarang sedang apa? Maksudnya kegiatannya apa? Sibuk kuliah aja sih. Wah, kuliah di mana? Mana? Kampus kuliah yang gak mahal. Oke, Taskia sejurusannya terus angkatan tahun berapa ya? Gue sih jurusan teknik lingkungan angkatan 19. Tuh, teknik lingkungan angkatan 2019. Buat kalian yang belum punya pacar dan masih jomblo, hubungin gua. Jangan. Oke, langsung aja kita ke beritanya ya. Biar Siap. cepat nih. Biar cepat. Nih, mungkin dari berita yang pertama. Ya. Berita pertama saya membaca dari Tribun News. Ladang ganja di lahan seluas 1,5 hektar ditemukan polisi di pesisir Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Banyak banget ya. Aduh, banyak juga nih. Besar ya. Gimana tanggapan oleh seorang Taskia dengan berita ini? Kaget ya karena kan mungkin tanamannya nggak kelihatan, terus juga bisa Samar aja ya? samar sama Samar. daun singkong, daun Wah. pepaya, Wah. dan daun-daun lain. Daun muda ya. Iya. Emang sih di Jatiluhur ataupun di Purwakarta itu masih asri banget ya. Bahkan ada pelang dilarang menabrak kambing kalau nggak salah. Iya. Saya pernah menjumpai itu. Iya. Wah, pokoknya masih asri ya. Kita langsung lanjut ke berita kedua bagaimana? Silakan Bung. Oke, ini dari suara.com. Teroris sembunyi di Jatiluhur, pengamanan waduk harus diperkuat. Wah, ini dia nih. Menurut Taskia gimana nih? Pendapat Taskia tentang teroris yang sembunyi di Jatiluhur. Bingung ya? Bingung. Emang banyak sih teroris yang ada di Jatiluhur, dilihat dari berita-beritanya. Bahkan kita ada di sana untuk mengambil video-video itu sulit sekali ya. Iya, kemarin itu kita sulit. mau pakai drone aja kita tidak boleh karena dia di sana ada area-area vital ya, mungkin takut untuk apa namanya dia lihat kelemahan atau apalah yang tidak dibolehkan. Iya. Kemungkinan ya. Ada cerita kalau nggak salah yang dari sipir itu ya. Iya sih, di sana kan kayak ada penjara gitu. Nah mereka tuh kadang keluar lewat jendela, terus mereka berenang gitu buat nyampe daratan. Oh. Tahu gue sih gitu. Oh, jadi keluar jendela terus berenang nyampe Berenang daratan. sampai Gitu ya. daratan. Terus nanti dia Luar udah biasa. dijemput gitu sama teman-temannya. Apakah mereka saudara Alung Dharma gitu kan? Bisa Apa jadi. sedemikian cupang? Apa jangan dia berpet? Aduh. Oke. Itu tadi berita-berita yang ada yang kita dapatkan ya, yang kami dapatkan. Ini ada video bagus nih, ya Regi ya. Ya, dari tim kami. Tentang 7 manfaat dari Bendungan Jatiluhur. Mau lihat Taskia? Boleh. Oke. Langsung aja kita tonton videonya. Halo sahabat lingkungan, kali ini Mimin akan membahas manfaat dari Bendungan Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta. Tahu nggak sahabat, Bendungan Jatiluhur ini adalah rancangan besar dari Presiden pertama Indonesia loh. Ya, Presiden Insinyur Soekarno. Selain itu, nyatanya bendungan ini mengaliri air sampai ke ibu kota Jakarta dan airnya pun dinikmati oleh masyarakat Jakarta. Mau tahu nggak manfaat-manfaat yang dimiliki Bendungan Jatiluhur?
Kalau begitu, langsung saja kita lihat 7 manfaat Bendungan Jatiluhur versi mahasiswa Pelita Bangsa. Waduk Jatiluhur merupakan sebuah bendungan terbesar di Indonesia dengan luas mencapai sekitar 8.300 hektar dan memiliki panorama yang sangat indah. Waduk ini mulai dibangun pada tahun 1957 saat pemerintahan Soekarno. Bendungan Jatiluhur arah tenggara Jakarta yang dapat dicapai melalui Jalan Tol Jakarta Cikampek dan Jalan Tol Cipularang ruas Cikampek Jatiluhur, dan 60 km arah barat laut Bandung yang dapat dicapai melalui Jalan Tol Cipularang ruas Bandung Jatiluhur. Dari kota Purwakarta sekitar 7 km arah barat. Berdasarkan koordinat geografis, posisi tubuh Bendungan Jatiluhur berada pada 6031 lintang selatan dan 10723 bujur timur. Nomor 1. Sebagai pembangkit listrik tenaga air PLTA, Insinyur Juanda memiliki 6 turbin dengan kapasitas total daya terpasang sebesar 187, MW. PLTA Insinyur Haji Juanda dapat memproduksi listrik rata-rata dalam setahun sebesar 900 juta kWh untuk didistribusikan ke PT PLN Persero serta industri di sekitar kawasan Jatiluhur, Purwakarta melalui jaringan transmisi 150 kV dan 70 kV dari Purwakarta, Karawang, Bekasi, hingga ibu kota Jakarta. Hal ini sangat bermanfaat sekali untuk wilayah sekitarnya. Gak kebayang deh kalau Bendungan Jatiluhur libur sebulan. Kita kudu siap lilin deh. Manfaat nomor 2. Sebagai BUMN yang berbentuk perusahaan umum, Perum dalam menjalankan tugasnya PJT 2 mempunyai 2 aspek, yaitu aspek komersial dan sosial. Berdasarkan volume air yang disalurkan dari aspek komersial, penyediaan air baku yang dipasok ke perusahaan daerah air minum PDAM, kabupaten, kota. Perusahaan air minum PAM, Jaya, serta air bersih hanya menumpuk keuntungan bagi PJT 2 sebesar 13%. Sebagaimana grafik terlampir. Selebihnya merupakan kontribusi PJT 2 dalam membantu pemerintah terkait dengan pengelolaan irigasi, penanganan banjir, konservasi, penyuluhan, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian di daerah irigasi utara dan selatan Jatiluhur yang mendapatkan suplai air dari sumber setempat, dan Bendungan Insinyur Haji Juanda, Jatiluhur. Manfaat nomor 3. Menghabiskan akhir pekan atau hari libur bersama keluarga tentu akan lebih menyenangkan jika dilakukan di tempat wisata. Jika Anda mulai bosan dengan destinasi wisata di sekitar Anda, mungkin inilah saatnya untuk menemukan tempat baru. Salah satunya adalah melakukan wisata alam sambil berenang dan bermain air bersama buah hati di wisata Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Liburan ke Waduk Jatiluhur gak perlu mahal-mahal kalau kita mau mendapatkan pemandangan yang indah, tempat santai-santai, bareng keluarga untuk piknik, serta mengajak ke tempat edukasi di Bendungan Jatiluhur untuk ilmu pengetahuan tentang PLTA.
Manfaat nomor 4. Bendungan Jatiluhur mengairi air sampai Jakarta melalui sungai atau yang disebut Kali Malang. Dinamakan Kali Malang karena berdasarkan bentuk kali yang melintas dari timur ke barat. Dan Malang melintang melewati beberapa sungai. Ternyata tanpa banyak yang menyadari bahwa Kali Malang dan Bendungan Jatiluhur ini dapat mengorganisir banjir atau mengendalikan banjir hingga debit yang besar. Yang terpenting adalah saluran pembuangan air dan penampungan air yang jelas, serta pintu-pintu air terbuka dengan terorganisir. Manfaat kelima, terkadang buah hati kita akan bosan bila belajar di ruangan dan di tempat les atau kursus. Kita sebagai orang tua perlu mengajak anak untuk rekreasi, yang mana tempat rekreasi bukan hanya hiburan semata, melainkan memiliki nilai edukasi seperti halnya diajak ke Waduk Jatiluhur. Belajar pengetahuan alam dan pengetahuan teknologi yang dapat dikomunikasikan menjadi hal yang bermanfaat, seperti halnya diajak melihat kehidupan dan melihat Waduk Jatiluhur yang memiliki teknologi yang visioner dari Presiden pertama Indonesia, dari mulai sejarah, pengetahuan alam, hingga pengetahuan sains yang tentunya sangat bermanfaat. Manfaat ke-6, irigasi merupakan suatu upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi, mau itu persawahan, perkebunan, maupun lingkungan pedesaan. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengairi air tersebut ke lahan pertanian. Ternyata, tanpa banyak yang mengetahui bahwa Bendungan Jatiluhur dalang dari manfaat perairan di daerah Karawang, Subang, Bekasi, dan ibu kota Jakarta. Kendatinya, Sungai Kalimalang melintas beberapa kabupaten sekitar dan mengairi irigasi dan pesawahan. Hebat kan? Manfaat nomor 7. Waduk Jatiluhur merupakan waduk yang terbentuk dari pembendungan Sungai Citarum dan Cilawi. Sebagai waduk terbesar di Indonesia, Waduk Jatiluhur pastinya mempunyai banyak sekali kegunaan. Pada bagian selanjutnya, dari bendungan, terdapat kehidupan ekosistem baru terhadap lingkungan dan habitat makhluk hidup yang sangat bermanfaat bagi hewan, tumbuhan, maupun manusia. Manfaat ini terlihat jelas dan dapat kita temui mulai dari habitat hewan air yang ada di Kalimalang, tumbuhan air, serta tentunya dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti tambak dan budidaya ikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Gimana? Bermanfaat kan Bendungan Jatiluhur? Nah, itulah 7 manfaat dari Bendungan Jatiluhur. Versi mahasiswa Pelita Bangsa. Kampus megah dan tidak mahal. Salam cinta lingkungan. Terima kasih. Dea, udah nonton videonya. Gimana nih menurut Taskia tentang video ini? Bagus sih. Kita orang awam yang nggak tahu jadi tahu. Bagus. Cuman kurang panjang aja sih durasi videonya. Durasinya kalau pendek watrik maksudnya. Karena di sana kita waktu bikin video ini banyak larangan-larangan dan area-area vital yang tidak boleh diambil gambarnya. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan tidak panjangnya durasi video kita. Iya, nggak boleh nyalain drone ya. Iya. Udah masuk bayar, nggak boleh nyalain drone. Aduh. Kecewa. Cuma
kita nggak kecewa banget karena di sana pemandangannya luar biasa. Iya. Luar biasa apa nih? Indah, kalau ke kampus kan indahnya indah pertiwi, kali ini Iya. indahnya indah alam. Daun ganja. Oh, iya. Oke, makasih Taskia udah datang jauh-jauh dari Tangerang ya. Sampai ke sini hujan-hujan Rambut ya. lepek. Rambut lepek. Tidak dandan. Makasih udah mengapresiasi video-video kami ya. Iya. Oke, terima kasih penonton sudah membuang-buang waktunya. Ya, membuang-buang waktunya. Dan jangan lupa support langsung video ini karena biar kami juara 1 di kelas. Dapat PDH kita bagi-bagi di kelas, giveaway. Terima kasih. Terima kasih. Jangan Awas. lupa. Assalamualaikum dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.